and a warm welcome to the second day of classes. Halo semuanya, salam hangat untuk kalian yang datang di kelas ini dengan judul The Power of a Good Heart. And on behalf of the Asian Classics Institute team, I'm very happy to welcome everyone who joins us for this second day of teachings and a beautiful event happening in Guadalajara, Mexico. And taking this opportunity while we are Bersama tim, saya sangat senang sekali welcome kalian semua. our amazing ACI volunteers. There are a lot of them who help us online and on-site in Mexico. Saya berterima kasih dengan para volunteer relawan dari ACI. Mereka telah banyak membantu kita untuk melaksanakan pembelajaran secara online dan on-site ini. Dan terima kasih kepada semua para penterjemah dan semuanya yang telah mendukung kegiatan ini. Mereka yang telah mengatur penjadwalannya dan semua yang telah berpartisipasi untuk kegiatan ini. Terima kasih telah mengorganisasi, telah mengatur kegiatan ini. Dan saya minta maaf apabila ada kekurangan dari kegiatan ini. Dan kalianlah adalah permata-permata kita yang sebenarnya. Terima kasih yang telah membuat kegiatan ini terlaksana. Saya harap kalian telah menikmati kelas kemarin. Saya harap kalian telah menikmati kegiatan yoga. Dan saya harap kalian akan mendapatkan kebahagiaan dengan mengikuti pembelajaran hari ini. Dan secara resmi saya akan memulai kelas kedua pada hari ini dan memberikan tempat dan ruang pada guru kita terkasih, Geshe Michael Roach, untuk berbagi kebijaksanaannya pada kita. Terima kasih semuanya yang telah bersama dengan kita. By the way, donación para este evento. It's about ayuda y me dan mejor café. You guys ready with those two? Examen de $100.
Today we were very. Hicimos dos readings ayer y vamos a And he's gonna tell me whether explanation or not. y él me va a decir si es una buena explicación o no. We need a mic. She can talk. Here it comes. You guys are in the money's inside. Durante el break, el dinero está en la caja azul. There you go. Hold on. We're having a serious technical issue. Can we put a pause? Just relax. Relájate. Okay. In the Mientras tanto, creo que le podemos dar las felicidades a un joven de la ciudad de So if you have, she's really nice. Ella es increíble. It's one of those. Es una de esas relaciones de COVID. Cuando llegó a Taiwán, dijo, si tienes piernas. So, another day of rejoicing. Ya, kita rasakan, kadang-kadang kita mengatakan di dalam retreat kita dan juga latihan di retreat kita, kadang-kadang tidak hanya mendengarkan pada pembelajaran, namun menjadi yang terbaik, melakukan yang terbaik selama kita menjalani retreat ini. Hambatan apapun yang kita hadapi dan
masalah apapun yang kita lihat, maka ambillah kesempatan ini untuk memurnikan bibit-bibit buruk kita dan kita melakukan yang terbaik. Y no está Y lo mismo.
ver tu mano. Todos somos iguales. Yeah. Todos han sido tu madre. Ellos fueron muy bondadosos contigo. Deberíamos retribuir su bondad. Mm. Todos tienen ecuanimidad, todos tienen el mismo derecho a ser felices. Es mala idea cuidar de ti primero. Deberíamos cuidar de los demás primero. Sentir compasión, amor, tomar responsabilidad y tomar responsabilidad por los seres de todos los mundos. Okay, we gotta stop because I'm gonna run out of money. Muy bien, ya vamos a Oke, parar. kita berhenti sebentar. I'll let you guys. The next item is El siguiente item es Selanjutnya golden cage. adalah gambar sangkar emas. So, I don't know if you have this expression in Spanish. Saya nggak tahu kalau bagaimana Anda mengekspresikannya dalam bahasa Spanyol, In English, we call golden cage. namun dalam bahasa Inggris kita sebutnya sebagai And eh, the sangkar emas, the Tibetan halaman emas. Di dalam bahasa Tibet dikatakan disebut sebagai Rangchipa Sangchen, say Sangchen. katakan sangchen. Sang means like Lord Sang. That's Tsongkhapa Sang Sang. itu Lord Sang. seperti Lord Sang yang mulia Sang. And Lo means mind. Lo significa And, mente. Long artinya adalah pikiran. Mente pura. Sun means jail. Sun significa jaula. Sang artinya adalah Sung artinya adalah penjara. Jadi seperti penjara emas, penjara yang luar biasa. Di sini mereka mengatakan tentang bagaimana menjadi terkenal, bagaimana kita mendapatkan posisi yang tinggi dalam hidup kita. Kita akan hari ini membahas tentang bagaimana kita menjadi terkenal dan mendapatkan posisi yang tinggi dalam kehidupan kita. Dan dia akan mengambil mengquote nama Lobsang Nangya, dan dia mengatakan kalau Anda mendapatkan suatu posisi jabatan seperti di pekerjaan atau bahkan di ACI, dia mengatakan itu seperti Sangchen. Nah, kenapa? Pertanyaannya, kita akan membahas tentang itu. Dan selanjutnya, gambar yang kita bahas, gambar orang yang sedang melihat laptop, sedang bekerja. Dia mungkin bukan manajer, bukan vice president, namun dia secara diam-diam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan beratnya. Dia seperti Brian Mendoza yang mengerjakan teks terjemahan DCI. Dia melakukan terjemahan untuk kurang lebih 30 negara. Ya. Quotation di sini. Artinya, kalau kita mengambil posisi yang diam-diam tanpa terlihat atau bukan posisi yang terkenal, di balik layar begitu, dalam kehidupan Anda,
Anda bisa mengambil posisi ini dalam hidup Anda. Tidak perlu khawatir kalau orang tidak tahu apa yang Anda kerjakan. Ketika saya membeli sebuah kafe beberapa waktu yang lalu, nama resminya adalah Peachtree Cafe. Nama yang tidak resminya adalah Cafe Black Hole. Ketika uang masuk mendekati kafe langsung hilang. Seperti dalam black hole ya, lubang hitam. Itu adalah kafe yang didirikan 35 tahun yang lalu dan direnovasi begitu. Salah satu atau dua orang yang membangun itu ada di sini saat ini. Dan saya ingin berterima kasih kepada Daniel. Dan saat ini telah kita tata dengan bagus, cantik. Solía caminar con una jarra de café And he never talks. y nunca habla. Ya, pemiliknya yang sebelumnya, Y solo tiene esta mereka tersenyum dengan lebar. Y él está revisando si alguien necesita más café. Ya, mereka selalu melihat apakah ada yang membutuhkan kopi dan mereka selalu refill kopi-kopi. Y yo quizás está un poco retrasado. Dan saya berpikir O dije, qué bien que contrataron mungkin kita berpikir dia orang yang memiliki keterbelakangan mental, namun saya berpikir bahwa mungkin menyenangkan merekrut orang ini. muchas fotografías en la pared. Many stars, galaxies, Muchas estrellas, galaxias, fotos. Then one day I asked the lady who Suatu hari saya bertanya pada seorang perempuan, Que rentaba el café. I said, why you have all these pictures of stars and galaxies? saya tanya kenapa ada begitu banyak gambar-gambar bintang-bintang, galaksi-galaksi di sekitar sini. Ralph took Dia mengatakan, oh Ralph yang mengambil gambar-gambar itu. En su Dan dia adalah seorang observant 1 hour away. en Flagstaff, como a 1 hora. It's di the Flagstaff. famous observatory in the United States. Itu adalah tempat ini untuk melihat ini ya, astronomi. Pluto. Descubrieron Mereka yang menemukan Pluto, He discovered the atmosphere of Pluto. y él descubrió mereka juga yang menemukan atmosfer di Pluto, planet Pluto. cuando el gobierno de los Estados Unidos Ketika tidak ada orang yang meng-hire-nya, 47 airliner and fly over Australia. para ponerlo en un avión, en una nave y volar por arriba de Australia. So actually, he's a genius. De hecho, jadi sebenarnya dia adalah orang yang jenius sekali. Dan modelnya itu berlalu lalang di kafe, mengisi cangkir-cangkir kopi orang lain dan dengan tersenyum begitu. Itulah sikap dia, ya. Dan itu yang menggambarkan yang kita bahas di Lamrim ini. Just be quiet. Jadi ya, diamlah, tetap lakukanlah latihan Anda. Nobody knows about you. Nggak perlu khawatir walaupun tidak semua orang tahu tentang peran dan tugas kita. Okay. Namun diam-diamlah Anda bisa menjadi seorang Buddha. It's a very, very relaxing practice. es una Dan itu sangatlah merupakan latihan yang menenangkan. Great person. puede ser una Anda bisa menjadi orang yang luar biasa Anybody. y no estás dan Anda tidak perlu berkompetisi dengan orang lain. He used to come down and clean the toilets. Mi maestro solía bajar y limpiar los excusados. When he Anda tahu guru saya, dia dulunya pernah membersihkan kamar mandi. 15,000 debaters. Había 15,000 Ketika dia menjalani gelar GC-nya, uno en dia berdebat. He will teach this book and then he will, after the students leave, he will go down and clean the toilets. él enseñaba este libro. Dan ketika dia melakukan perdebatan itu, setelah dia melakukan pembelajaran itu, dia pun turun dan membersihkan kamar mandi. Simplemente te sientes
Adalah sangat menyenangkan dan menenangkan dalam membersihkan kamar mandi karena Anda tidak perlu berkompetisi dengan orang lain. Nggak banyak orang yang mau melakukan itu. Jadi santailah, tuangkan kopi pada orang-orang. Ya, saya pernah melakukan itu dengannya ketika membersihkan toilet. Ketika saya bertanya pada dia, kenapa, apa yang kamu pikirkan ketika kamu melakukan ini? Dan dalam pikiran dia mengatakan mereka sedang mengingat 8.000 ini ya, puisi-puisi Buddhis. Gambar berikutnya. Saya akan membaca dari teksnya. Ini adalah cuplikan dari Drum Rinpoche. Dia adalah salah satu guru besar. Dan dia adalah orang yang menarik karena dia ternyata bukan seorang biksu. Dia juga bukan orang yang terkenal. Dan dia ternyata tidak pernah menjadi seorang biksu. Dan dia merupakan salah satu guru besar di Tibet. Dan pada saat-saat itu, pada masa-masa itu, dalam Buddhis itu mengatakan, Buddhis menyebutnya Kadampa. Dan mereka melakukan ini sesuatu di Dharma Center. Itulah di mana itu dimulai di Tibet. Ketika Anda menggambar pohon, itu seperti ini ya, berputar-putar gitu ya, ruat pohonnya. Jadi rangkaian hubungan antara satu orang guru dan guru lain itu sangat rumit sekali. Jadi itu seperti Kadampa di Meksiko. Suatu hari Dom dan Jay itu melakukan debate, ya. Mereka bertemu satu sama lain. Dom dan Jay melakukan sesuatu yang merupakan hal besar di Tibet. Seperti Anda menempatkan wajah Anda di kotoran. Kemudian dia bangun dan dia melakukan debate. Ini tentang kekosongan. Dan dia menghancurkan orang lain. Dan setiap saat orang menghargai dia. Dan dia memperlakukan orang lain seperti dia adalah seorang guru besar. Jadi itu bisa terjadi dalam hidup Anda. Ketika Anda berbicara dengan seseorang, dan mereka mungkin mengatakan satu hal yang tidak masuk akal tentang kekosongan. Misalnya, oh kamu harus menutup mata dan tidak memikirkan apapun. Dan itu akan menjadi tugas Anda untuk membetulkannya. Namun dengan hati dan pemikiran yang menghormati orang itu. Itulah cara Lamrim. Saya memiliki mimpi suatu hari
ketika saya bersama dengan seorang Dalai Lama, dan kita tampak berada di sebuah universitas dengan ruangan conference begitu, dengan banyak para profesor di sekitarnya. Mereka mulai untuk membahas tentang kekosongan. Itu yang mana pembahasannya itu tidak benar. Kekosongan itu adalah hitam. Kekosongan itu artinya tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Kekosongan artinya Anda tidak perlu merasakan hal yang baik dan hal yang buruk. Semua ide-ide klasik yang salah ini dibahas di sana. Dan kemudian saya tiba-tiba memberitahu Dalai Lama, tidak seperti itu, saya harus mendebatnya. Dan dia mengatakan, Mike, kadangkala kita lebih baik, menjadi lebih baik, bersikap lebih baik daripada harus membetulkan. Saya masih mengingat hal itu. Jadi kita harus seperti itu. Oke, kita akan melakukan latihan ujian tentang ini besok. Itu adalah hal yang lebih mudah. Anda coba untuk mengingat gambar ini. Berikutnya. This guy is criticizing this lady. Gambar ini tampak seorang pria ini sedang mengkritik wanita di depannya. Mungkin dia mengatakan, kamu nggak mengerjakan tugasmu dengan baik di ACI event dengan benar. Dan wajah wanita ini tidak begitu senang. Dan namun dia tidak jelek ya wajahnya. Ketika seseorang memuji Anda harus merasa tidak bahagia. Namun jika seseorang mengkritik Anda justru harus merasa bahagia. Karena ketika seseorang mengkritik Anda, ketika seseorang mengkritik Anda, maka Anda bisa belajar dari sana dan Anda bisa meningkatkan diri Anda sendiri. Y de hecho la alabanza es peligrosa para tu ego. Namun ketika Anda mendapatkan pujian dari orang lain, maka Anda tidak belajar apapun. Jadi ketika orang mengkritik Anda, maka Anda harus berekspresi seperti ini. Oh, seperti itu ya. Baik, berarti nanti saya akan meningkatkannya. Mungkin saya akan bisa meningkatkannya lagi. I was in corporate life for 19 hard years. Tuve una vida corporativa por 19 años difíciles. Intense pressure in New York City. Una presión. Ketika saya berada di perusahaan selama kurang lebih 19 tahun, saya mengalami begitu banyak tekanan-tekanan yang cukup besar di kota New York itu. Anda bisa merasakan bagaimana ketika orang mengkritik Anda. Anda harus percaya bahwa 99% ketika orang mengkritik Anda, sebenarnya mereka melakukan kesalahan. Namun mungkin satu hal itu adalah berguna. Jadi dengarkanlah hal ini. Jangan khawatir dengan 99%-nya. Saya di sini menasihati Anda di sisi orang tua dalam kehidupan saya, dan berusahalah untuk membawa tradisi pemikiran Buddhism untuk orang-orang ini Barat ya pada saat itu, dari kebiasaan orang Asia menjadi kebiasaan orang Barat ya. Kadang-kadang saya merasa buruk, tidak suka ketika saya membaca artikel-artikel di internet.
and work really Namun saya terus berjalan dan ya melakukan tugas-tugas saya. And I'll tell you something. Ya, berbahagialah. Those people are dead. Dan kita tahu bahwa kebanyakan orang-orang yang melakukan hal tidak baik itu juga nantinya akan meninggal. It's not like I did some magic or And it's Bukan gonna- karena saya melakukan sesuatu yang magical, ya. all the people Itu juga terjadi pada diri kita. Setiap orang yang mengkritik Anda, disappear from this world. satu persatu mereka akan hilang dari dunia ini. All the hours you spent worrying about them. Dan berjam-jam yang waktu yang Anda luangkan untuk memikirkan orang-orang ini itu menjadi hal yang tidak berguna. You used to worry about someone who's not Anda anymore. Selalu khawatir dan cemas dengan orang-orang yang mengganggu Anda. None give a talk. Saya pernah mendengarkan seorang biarawan ya Eropa Barat yang berbicara. y dijo, yo quiero hablarle a todas Dia berkatakan bahwa saya pernah berbicara pada seorang perempuan yang sedang bercerai, Your former yang sedang mengalami perceraian. that asked Suami sebelummu, ya, suamimu sebelumnya things to you. yang mengkritik kamu dan mengatakan hal buruk tentang Anda, What he said the same day. se le olvidó lo que te dia dijo sebenarnya lupa apa yang dia katakan di hari yang sama. You still remember every word. y 20 años después tú recuerdas. Sedangkan kamu yang sudah mengalami ini 25 tahun, kenapa kamu masih mengingatnya? Ya se fue, And everybody will Dia pass. sudah tidak ada, todos se van a morir. ya. Dan setiap orang akan meninggal, setiap orang akan hilang dari dunia ini. Jadi secara pribadi, Me gusta pretender. ya, saya kadang-kala pernah berpura-pura, ya, berpura-pura menganggap orang-orang itu sudah meninggal, Me ya. ahorro tanto tiempo. Dan mungkin ya itu akan menghentikan kita, ya, menghentikan kita untuk tidak khawatir lagi dengan hal-hal yang buruk yang kita alami pada orang-orang itu. Kita harus melanjutkan diri kita pada hari-hari selanjutnya yang lebih segar dan bahagia. Dan orang-orang yang mengkritik Anda itu hanyalah 1% yang benar. Dan ya, pelajarilah dari hal itu dan lepaskanlah. Vas a ser mucho más feliz And you save so much time. y vas a ahorrarte tanto Anda tiempo. akan menjadi jauh lebih berbahagia. Many of those criticisms online. I didn't spend 5 minutes. Nunca les contesté a todos Saya esos tidak pernah meluangkan waktu sedikit pun untuk memperhatikan hal-hal buruk itu en 30 dalam 30 tahun ini. I got so much work done. y Dan saya merasakan saya lebih produktif mengerjakan banyak hal, 50 books. traduje bisa menerjemahkan sekitar 50 buku, así que solo déjalo ir. karena saya Doesn't tetap really hurt you. melanjutkan hidup saya dan tidak membuat hal-hal buruk itu mengganggu saya. Nobody cares. Ya, satu persatu orang-orang itu meninggal, So have fun. Así que diviértanse. jadi Anda tidak perlu khawatir dan berbahagialah. No permitan que otros los Janganlah membuat orang-orang itu memperlambat Advice from an old man. hidup Anda. consejo de Itu adalah nasihat saya. We shouldn't call it Lam Rim, we should call it advice from an old no man. lo deberíamos llamar Kita harus mendengarkan nasihat-nasihat di dalam rim dan mendengarkan nasihat dari orang-orang tua. Then he gives a Ya. commentary. y luego Oke, dan jadi dia memberikan komentar ini. Nagya Jechegyur, if people praise you, si la gente Kalau orang memuji Anda, then there's, yeah, it's right after the bold part, you guys. If people praise you, there's a danger you jadi pride. kalau orang memuji Anda, maka ada bahayanya di sini karena Anda merasa sombong. Dichi means it will ruin this life and it will ruin your future life. significa que va a arruinar esta vida Dan, y tu vida futura. Eh, And you also, in the Amon- time it takes to hear other people's praise, you are not evaluating your mistakes and your problems. Y el tiempo que te toma en ada escuchar kalanya ketika kita mendengarkan pujian-pujian orang lain, kita tidak benar-benar memeriksa atau mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dan hal-hal buruk yang kita lakukan. Mistakes, you can improve. si te dicen todos tus Namun jika mereka memberitahu Anda kesalahan-kesalahan Anda justru akan meningkat. dicen lo increíble que eres, no puedes mejorar.
So actually it's better if there's a few Jadi sebenarnya adalah lebih baik ketika Anda mendengarkan orang-orang yang mengkritik Anda dan justru Anda harus mendekat dengan mereka. one close friend who Biasanya saya akan dekat dengan orang yang bisa mengkritik saya. I keep one close friend who criticizes me, Tengo un amigo cercano que se la pasa criticándome, Jigme. como Jigme. Dan saya ada satu orang yang terus ya orang yang mengerti saya dan saya bisa membuat kedua orang ini sebagai keseimbangan hidup saya. And when I want to improve myself, I listen Quiero to mejorar, escucho a este. Jadi ketika saya ingin mendapatkan hal-hal yang bahagia, saya akan ke orang yang mengerti saya. Namun but she tells me, ketika saya akan meningkatkan diri saya akan mendekat pada orang yang mengkritik saya. Namun itu adalah hal-hal yang benar tentang saya ya. Mena nekap minyenyang means if people when Venerable Jigme criticizes me, Significa que cuando Jadi venerable ketika orang mengkritik Anda, it's always correct and it's always to my face. It's not, por rumor. cierto siempre es correcto. ya, apapun yang saya alami itu adalah hal yang benar buat diri saya. As a representative. Mungkin istri saya pun bisa saya jadikan perwakilan Every day. yang selalu mengkritik saya, memberitahu hal yang benar tentang saya. Nekap minyen means at the moment it feels uncomfortable. En el momento Pada saat ketika Anda tidak merasa nyaman, But in the long run, pero a lo largo dalam waktu yang lama, examine our own mistakes. empezamos a examinar kita nuestros propios akan memeriksa kesalahan-kesalahan kita sendiri. We start to be more careful about our personal behavior. Kita belajar untuk lebih berhati-hati con nuestro tentang kesalahan-kesalahan kita. So I think it's always good to have one person in your life who will Jadi menurut saya adalah hal yang baik ketika kita mendapatkan seseorang yang dekat dengan kita untuk memberitahu tentang kebenaran un buen ya, amigo. diri kita. can tell you frankly when Dia adalah orang-orang yang baik, Y te pueden decir francamente cuando estás dia adalah orang yang baik imbécil. yang bisa memberitahu kita hal yang Muy útil tener un amigo tidak baik dari diri kita. and they call Mika Plai Pampap Yin. Next picture, you guys. Siguiente imagen. Dan mereka menyebutkan itu Mika Pampap Im. Ya, sekarang gambar berikutnya. Hacer dinero fácil, apréndanse las imágenes. Ketika Anda mau membuat mencari uang dengan mudah, Anda bisa melihat gambar ini, mempelajari gambar ini. ¿Quién puede adivinar esta? Siapa yang bisa menebak apa artinya? Es gratis. Who can guess what ¿Quién we are puede talking adivinar? about? Siapa yang bisa menebak? Ronit, you want to try? Just Ronnie? spell it. Roja? Kalian bisa langsung menyebutnya. Yeah, nice. Es algo bueno como disfrazado. Ya, bagus. From Ini adalah kritik dari teman yang baik. Crítica de un buen amigo they call Ini adalah contoh gambar yang melambangkan kritikan dari orang yang baik. the gods. lo llaman flyers. Seperti hadiah dari Significa que es un eh, regalo de los Tuhan ya. When there's someone good friend, Cuando hay un Ketika buen ada seorang teman baik your yang bisa memberitahu Anda hal-hal buruk dari diri Anda, es un regalo. itu bagaikan sebagai sebuah hadiah, hadiah dari Tuhan. So we should think that way when people are Jadi criticizing. kita harus berpikir seperti itu ketika orang mengkritik kita. Cuando alguien te critica. This is a very interesting argument. Esta es una Ini discusión. ada argumen yang menarik juga di sini. Generally, if somebody criticizes you, Pada umumnya ketika orang mengkritik kita, it's the result of a bad karma. Es el itu resultado. adalah hasil dari karma buruk. But if Kita. if your friend criticizes you and you use it to improve yourself, Pero si tu amigo Namun te jika ada orang yang mengkritik Anda dan Anda menggunakan itu untuk meningkatkan kemampuan diri Anda sendiri, de hecho eso es el resultado. itu adalah semestinya hasil dari bibit baik. emptiness of seeds. Y esa es Dan la itulah kekosongan dari bibit itu sendiri. y es Dan itu sangat indah sekali. lo voy a decir Oke, saya akan katakan sekali lagi. general. Pada umumnya, Someone criticizes ketika seseorang mengkritik Anda, even your friend like Ellie, bahkan teman Anda, teman baik Anda, then you feel kind of sad. Oh, it's a dan Anda mungkin merasa sedih, seed. saya Anda merasakan itu adalah bibit baik yang Anda akan merasa itu bibit buruk yang Anda panen.
Namun kalau Anda dengan sadar menggunakan kritik ini untuk memperbaiki diri Anda sendiri, maka secara tidak langsung Anda telah merubah bibit buruk Anda menjadi bibit baik dalam diri Anda. Itulah kena saya katakan bahwa bibit buruk semestinya bukanlah hal yang buruk. Karena dalam setiap bibit buruk sebenarnya ada kekosongan di dalam sana. Jadi itu adalah hal yang sangat keren sekali di mana Anda bisa merubah bibit buruk yang Anda panen menjadi sesuatu hal yang baik buat Anda. Dan setiap kali Anda mendapatkan suatu masalah, kalau Anda menggunakan cara lamrim, dan Anda adalah master kekosongan di sini, setiap orang akan belajar untuk menjadi maestro equitat, yang seperti ini gerakannya. Setiap orang ingin belajar untuk menjadi master kekosongan, namun orang-orang yang benar-benar mengerti lamrim, mereka sebenarnya telah menggunakan kekosongan. Mereka merubah bibit buruk menjadi bibit yang baik. Itu adalah master kekosongan. Bukannya duduk di sana memandang dinding yang kosong. Itu adalah cara yang bodoh untuk membuat kamu mengerti. Anda tidak perlu memandang duduk dengan kekosongan dan memperdalami kekosongan dengan cara itu tanpa ada artinya sama sekali. Di mana Anda dengan tegas melatih tubuh Anda tidak boleh bergerak sama sekali. Bukan begitu caranya Anda melatih kekosongan. Ketika seseorang mengkritik Anda bisa berpikir, ini adalah bibit yang buruk, ya, yang terbuka. Namun, ketika saya belajar untuk mendengarkan hal buruk ini, buat saya bisa menggunakan 1%, ya, yang mana saya bisa menjadi master kekosongan. Saya akan merubah bibit buruk ini menjadi bibit yang baik. Itu semestinya adalah master kekosongan yang sebenarnya. Bad seed is a bad seed because you have a bad seed to see the Bibit buruk akan menjadi benar-benar buruk ketika Anda melihat bibit buruk itu sebagai hal yang buruk untuk diri Anda. So if you can turn a Anda memiliki bibit buruk untuk melihat bibit buruk itu menjadi benar-benar buruk. Ya. then you're an emptiness master. Jadi kalau Anda bisa merubah ini dan menggunakan bibit baik Anda untuk melihat hal buruk menjadi hal baik, itulah kekosongan yang sebenarnya. And you can say, thank you, your criticism is getting me closer to Buddhahood. Y puedes decir, gracias, tu crítica me está acercando más a la budeidad. Because your criticism is helping me to see emptiness. Jadi di sini dikatakan bahwa kritik-kritik Anda semakin akan membuat saya lebih dekat menuju kepada kebudaan. Karena justru dengan kritik-kritik itu bisa membantu Anda untuk bisa mengembangkan diri Anda sendiri menjadi lebih baik. Les voy a dar el consejo de un hombre mayor, de un viejo. I always wait 24 hours to answer those emails. Saya akan saya selalu menunggu 24 jam ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan email ya. Saya memiliki ini aturan pribadi saya. Ketika seseorang mengirim saya email yang di mana saya mengatakan Anda bodoh sekali, saya merasa oke, dalam 24 jam saya melihat email-email ini. Saya menunggu 24 jam. Kemudian saya akan berpikir, oke, saya akan makan dulu, ya, sarapan dulu. Perdón, esperen un poquito.
I'm going to ask Aldo to read the number Le voy here. a pedir a Aldo que lea el número. Saya minta Aldo untuk melihat jumlahnya di sini, 57.000. Unanswered emails. 57.000 email yang belum terjawab. 7.114. They're not all criticism. No, Mereka tidak semuanya berisi kritik-kritik. Maybe 56,000 something. Mungkin 56.000 yang berisi kritik. But my personal rule, Namun saya memiliki aturan pada diri saya sendiri. Saya akan menunggu selama 24 jam untuk menjawab atau merespon orang-orang yang mengkritik saya. I'm just going to have fun today. y normalmente es como, hoy solo me voy a Dan ya, saya biasanya akan berpikir, saya akan bersenang-senang hari ini. Okay. You save so much time. Te ahorras Ya, oke. Jadi Anda akan menghemat waktu Anda. Hidup Anda itu sangat pendek sekali. Looking at the photographs from the last time I was in Guadalajara, I was much Saya baru saja melihat foto-foto saya tahun lalu ketika saya di Guadalajara. Saya merasa diri saya waktu itu jauh lebih muda. todos los niños eran solo bultos. and time will fly. El tiempo Waktu vuela. itu cepat sekali berlalu. Worrying about people who criticize. No despertar. Janganlah habiskan waktu Anda untuk mengkhawatirkan orang-orang yang mengkritik Anda. Their criticism and feel bad about it. Ketika Anda memikirkan kritik-kritik itu dan tidak merasa suka dengan hal itu, You are honoring them. dan semestinya Anda menghargai mereka. I prefer just don't listen to them. Yo prefiero Saya lebih suka untuk tidak mendengarkan mereka. So much time. y eso me ahorra Dan dengan begitu saya bisa menghemat banyak waktu saya. So much work done. la gente. Banyak orang bertanya pada saya, gimana kamu bisa menyelesaikan semua tugas-tugasmu, Geshe? 20 companies. La gente me presenta y dicen, él tiene 20 compañías. 20 companies. Ada orang yang mengenalkan pada saya, orang ini loh memiliki 25 perusahaan. Tienes tiempo para hacer eso. Bagaimana kamu memiliki begitu banyak waktu untuk mengerjakan itu semua? Saya katakan bahwa saya hanya tidak ingin melulu membuang waktu saya. Thinking about people who Saya tidak akan membalas orang-orang yang mengkritik saya, karena bagi saya itu tidaklah berguna. Ya. Es una pérdida de tiempo. if there's something true that they are saying, Si Kalau es ada hal yang benar, lo que están diciendo, then use it. úsalo. And if it's maka gunakanlah hal itu. put it in the 50 Namun kalau itu tidak benar, Y si no es maka Anda tidak perlu meresponnya, hanya perlu menyimpannya sampai menjadi 57.000 seperti ini. una nueva sección. and the LAMRIM is very much divided into sections. Y el LAMRIM se divide en secciones. The section we are Oke, in kita akan ada seksi-seksi di sini karena LAMRIM itu terbagi dalam berbagai macam sesi. La sección en la que estamos es transformar las cosas que te suceden. for example, if someone criticizes you, Por ejemplo, si Jadi alguien ketika seseorang mengkritik Anda, to something useful. entonces maka Anda bisa mentransform itu menjadi sesuatu yang lebih berguna. Inside of right now. el tema en el cual estamos Jadi ahorita, subjek yang mana kita saat ini bahas adalah tentang transformasi. There's generally two kinds of transformation here. y generar Pada dasarnya ada dua transformación. jenis macam transformasi. Transform how you think about criticism. Pertama kali Anda mentransform, merubah cara Anda berpikir terhadap kritik yang Anda dengar itu. Transforming how you respond to criticism. Y la otra es Dan yang kedua adalah merubah bagaimana cara Anda merespon kritik tersebut. Let's go deeper. vayamos más Mari kita masuk lebih dalam How lagi. you respond to criticism. transformar Merespon bagaimana Anda merespon kritik ini, Itself has two parts. merubah. tiene dos partes. Ya, ada dua macam. Número una, Nomor yang pertama, How you react to the criticism in your kita merubah cara kita bereaksi pada respondes a kritik la ini crítica con melalui cara kita palabras. beraksi dan berbicara. Pero la segunda es Yang kedua, yang lebih dalam lagi adalah think about the criticism. transformar cómo kita berubah cara kita berpikir tentang kritik ini Useful. dan merubahnya menjadi sesuatu yang jauh lebih berharga. Reach the second part. así que llegamos Kita saat ini menyentuh yang kedua, principal yang mana itu berkaitan dengan cara kita berpikir. y principal Dan itu pada dasarnya membutuhkan ketenangan. alguien te critica
ketika seseorang mengkritik Anda akan tersenyum, diam saja, namun enjoy. Separuh dari hati saya merasa sedih, terluka, namun separuh dari hati saya berpikir bagaimana saya akan bereaksi pada hal ini. Apakah ada hal-hal yang benar yang dikatakan oleh orang-orang ini? Apakah ada sesuatu yang bisa saya tingkatkan dalam hal ini? Dan dengarkan, semua kritik itu mengandung dua hal ini. Semua kritik itu mengandung sesuatu yang tidak benar. Namun ada juga kritik-kritik yang mengandung kebenaran. Jadi gunakanlah kritik-kritik ini. Kalau ada yang benar, maka Anda bisa menggunakannya dan merubahnya menjadi sesuatu yang kebenaran yang lebih baik. Ada satu masalah untuk menjadi guru yang terkenal. Setiap orang mengatakan, oh Gisela, Anda sangat keren sekali. Saya bermain rock and roll di Taiwan. Dan mereka mengatakan, wow, Gisela sangat menarik sekali dan luar biasa. Dan kemudian istri saya, dia mengatakan bahwa ketika kamu melakukan pekerjaan seperti Joy, Anda sepertinya aneh gitu ya. Oh, dan kemudian saya menyadarinya, oh ya Tuhan, Anda benar sekali. Kenapa dia selalu mengatakan yang sebenarnya tentang saya? Mungkin orang-orang tidak benar-benar memberitahu saya, namun istri saya yang benar-benar bisa memberitahu saya tentang kebenaran. Jadi saya katakan bahwa sebagian dari kritik-kritik yang Anda dengar itu adalah kebenaran. Dan mereka mengatakan, dan dia mengatakan bahwa sebenarnya mereka tidak mengatakan karena mereka tidak ingin melukai Anda. Saya memilih gambar ini dan salah satu teman saya menanyakan kenapa saya memilih gambar ini. Saya sendiri juga, teman saya mengatakan bingung, saya nggak tahu apakah kamu perlu menunjukkan gambar ini. Kadang-kala dia mengatakan ketika, ya, jadi biarkan saya menjelaskan arti gambar ini sebelum Anda mengkritiknya. Ini mungkin adalah merupakan balet ya yang luar biasa dalam sejarah. Ini adalah gambar pebalet terkenal yang dia adalah merupakan penari yang sangat-sangat bagus sekali sekitar 125 tahun yang lalu. Namun dia menjadi gila. Dia semestinya berada di puncak karirnya. Dia adalah penari yang sangat luar biasa di Rusia. Di Saint Petersburg dia tampil. Namun Perang Dunia Pertama bermula dan dia tidak bisa menanggung penderitaan itu ketika bom-bom berjatuhan. Dan langsung setelah foto ini diambil, penampilan dia benar-benar berubah menjadi orang gila. Yang mana dia menanggung penderitaan dari Perang Dunia Pertama itu, dan dia tidak pernah sembuh. Dan istrinya merawat dia, dan dia membawa suaminya ini ke Switzerland. Dia merawat dia, yang mana saat itu ada berjuta-juta orang meninggal. Dia benar-benar merawat suaminya yang berubah menjadi orang gila. Dan suatu hari dia menghilang. Kemudian mereka terus mencari orang ini. Dan tiba-tiba dia ditemukan di sebuah desa di pegunungan. Di tempat bermain sebuah desa. Dan di mana dia bermain dengan anak-anak di sana. Seolah-olah dia seperti seorang anak.
dan dia tidak pernah sembuh. Dan setiap hari dia bermain dengan anak-anak itu dan berperilaku seperti anak-anak. Dan dalam pikirannya dia menjadi seorang anak. Dan istrinya membawa dia pulang, menyuapi dia. Mungkin dia bertanya, kenapa kamu bermain-main dengan anak-anak? Dan dia mengatakan, wow, anak-anak ini adalah seperti malaikat. Mereka adalah malaikat. Dan dia merasa dikelilingi oleh banyak malaikat. Setiap anak bagi dia adalah seorang malaikat. Dalam bahasa Tibet, ya, di slide berikutnya, kalau Anda ingin lebih tinggi daripada seorang penari balet, Anda bisa mendapatkan promosi untuk menjadi seorang anak di antara para malaikat-malaikat yang di sekitar Anda. Di sini artinya adalah mungkin kita dapat mencapai tempat-tempat itu, di mana hati kita terasa murni ketika kita melihat anak-anak yang ada di sekitar kita, yang semestinya mereka terlihat ada sebagai Buddha, mereka mengajarkan pada kita. Saya berpikir ingat tentang Nijinsky Neville Nijinsky. Oh ya, tentang orang ini saya ingat dia meninggal ya begitu saja dan meninggal dalam keadaan yang tidak sembuh. Ya. Jadi Koshittawa di sini adalah ketika orang mengkritik Anda, berusaha berpikir seolah-olah Anda dikelilingi oleh 4 tubuh Buddha. Contohnya di mana Anda menggunakan kritik-kritik ini untuk meningkatkan diri Anda sendiri, merubah bibit buruk menjadi bibit yang baik. Itu adalah latihan kekosongan. Banyak orang mengatakan, saya ingin melihat tubuh kekosongan dari sebuah Buddha, melihat kekosongan dari tubuh Buddha. Anda tidak perlu melihat kekosongan dari sisi orang lain. Ketika Anda memahami ini, maka Anda semestinya telah melihat kekosongan dari tubuh Buddha itu sendiri. Banyak orang berkeinginan untuk bertemu dengan Buddha atau melihat malaikat, makhluk suci. Maka kalau Anda memiliki keinginan itu, Anda harus berdoa supaya ada orang yang mau mengkritik Anda hari ini. Menurut saya, tidaklah penting buat Anda untuk mencari makhluk-makhluk suci dan ingin melihat itu. Namun, jauh lebih penting ketika Anda bisa merubah bibit buruk ataupun kritik yang Anda dapatkan menjadi sesuatu yang lebih baik, yang bisa meningkatkan diri Anda. Karena ketika Anda bisa melakukan itu, Anda sendiri semestinya telah bisa melihat kekosongan dari tubuh Buddha. Kalau Anda bisa melihat atau merubah, mentransform hal yang buruk menjadi hal yang berguna untuk Anda, itu semestinya ketika Anda bisa merubah ini, Anda bermain dengan kekosongan, semestinya Anda telah memiliki kontak atau hubungan dengan Buddha. Itu adalah cara berlian. Jadi Anda semestinya harus berharap ada orang yang mengkritik Anda saat ini. Dan Anda bisa mencoba untuk merubahnya menjadi sesuatu yang berguna. Itulah semestinya meditasi kekosongan yang sebenarnya.
dan Anda nantinya akan berhubungan dan berkontak, bersentuhan dengan Buddha. someone's criticism into something good, you are in the playground with the divine children. Ketika Anda bisa merubah kritik orang-orang yang buruk itu menjadi sesuatu yang baik dan berguna buat Anda semestinya seolah-olah berada di playground bersama dengan malaikat-malaikat yang mengelilingi Anda. Down what he was saying. Oh ya, tentang istri orang itu, dia menulis apa yang dikatakan oleh artis ini. And if you have a chance, you should read it. Dia mengatakan, kalau Anda punya kesempatan, Anda perlu membacanya. Itu sangat cantik sekali. Dia sangat luar biasa, terkenal sekali. And also people took advantage of him Dan juga banyak orang yang mengambil keuntungan dari dia in many other ways. secara keuangan, dan ada banyak hal dari sana yang diambil dari orang ini. Namun dia telah mentransfer semuanya itu. What time I have to stop, Timothy? Oke, jam berapa saya harus The coffee berhenti? 6 minutes. Okay. 6 menit lagi. Okay. Okay, this is a little bit longer. Oke, ini agak sedikit panjang. Rinpoche says, Kemudian Papongkari Poche mengatakan, this whole teaching about criticism, semua pembelajaran tentang it's like from kritisisme ini from 1,000 years ago. semestinya telah ada dari beribu-ribu tahun yang lalu. It's a little uncomfortable for us. Es un poco incómodo. Semestinya itu adalah hal yang tidak menyenangkan buat kita. Someone will criticize me today so I can use it. Ide tentang bagaimana orang akan mengkritik saya supaya saya bisa menggunakannya, itu memang terasa tidak menyenangkan buat kita. Namun kemudian dia mengatakan, masuklah ke dalam kekosongan. When someone's criticizing you, Ketika seseorang mengkritik Anda, try to see where it came from. cobalah untuk melihat dari mana itu berasal. Came from dependent origination. Yang mana itu berasal dari ketergantungan When someone itu criticizes sendiri. me, it means I must have criticized someone else before. Yang mana itu berarti ketika saya mendengarkan orang mengkritik saya, itu berasal dari apa yang saya lakukan pada orang lain sebelumnya. Kalau Anda bisa mengingat When someone criticizes you, ketika seseorang mengkritik Anda, that it has to be coming from seeds that you dan yang mana itu pasti berasal dari bibit yang mana Anda pernah mengkritik orang lain sebelumnya. if you remember that, Kalau Anda mengingat hal itu, you are directly perceiving dependent origination. Anda semestinya telah mengalami dan menghadapi And because ketergantungan dependent origination, original, ya, ketergantungan asalnya. you are seeing emptiness. Ketika Anda terus mengalami ini dan menyadari ini, maka Anda semestinya telah melihat kekosongan dan berada dalam Dharmakaya. Itu adalah tubuh Buddha yang sebenarnya. It could be that when someone criticizes you, if you, in English we say, if you play your cards right, if you know how to use this Bisa information, ketika Anda memahami ini dalam bahasa Inggris, seperti ada bermain kartu, di mana Anda bisa menggunakan situasi ini menjadi hal yang berguna buat Anda. Jadi ketika Anda melihat orang, mendengarkan orang mengkritik Anda bisa menggunakan ini sebagai bahan meditasi Anda. Dan semakin orang mengkritik Anda, semakin banyak latihan meditasi kekosongan yang bisa Anda lakukan. Dan Anda bisa menjadi seorang yang ahli. troll means a person who spends whole day to criticize you. Un troll es alguien que se la pasa todo el día criticando Online. en línea. There's one guy, he spent 20 Anda years seperti Hay un tipo que pasó 20 años en línea to criticize me. You know. criticando. He ya went to seperti a website, ada orang yang menggunakan website yang mengkritik orang lain pekerjaannya, think ya. it's my website until they read it. Orang mungkin berpikir itu adalah website saya karena berisi banyak tentang diri saya. Troll. Pero de hecho cada Namun benar, ketika Anda Use it to meet the ketika Anda puedes usar menggunakan hal-hal buruk ini, ya, yang terus-menerus, maka Anda bisa memasuki Dharmakaya. Anda memasuki kekosongan. extremely useful.
Jadi dalam hal ini, kritik itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa berguna. Jadi janganlah Anda membuang hidup Anda, waktu Anda. Ketika Anda meluangkan waktu Anda dengan marah pada orang-orang yang disebut troll ini, yang selalu mengkritik orang lain, namun kalau Anda bisa menggunakan orang-orang yang mengkritik ini untuk melatih diri Anda melihat kekosongan, maka itu jauh akan lebih berguna buat Anda. Saya masih punya waktu 2 menit. Apapun yang terjadi pada Anda di sepanjang hari, Bueno o malo, tetap tidurlah, ya. Teruslah untuk mengingat, ya, itu adalah bibit-bibit Anda. Ketika Anda mengingat bibit-bibit Anda ini, maka Anda hampir bisa mencapai kekosongan itu. Dan mungkin Anda akan mulai bingung di saat itu, di mana Anda tidak bisa membedakan apa itu kritisisme, apa itu kekosongan, gitu ya. Nah, jadi Anda akan merasa tenang, ya. Ketika Anda mendengar kritik itu, Anda akan merasa tidak memberikan hal buruk pada Anda, karena setiap kali Anda mendengarkan itu, Anda bisa mengubahnya menjadi hal yang positif, ya. Jadi Anda tidak akan merasa sedih lagi, dan itulah cara kita merubahnya menjadi lebih baik, ya. Jadi setiap saat ketika orang mengkritik Anda bisa menggunakan itu sebagai cara untuk Anda melatih diri Anda menjadi Buddha, ya, pada diri Anda sepanjang hari. Saya bersyukuri di mana saya bertemu banyak orang-orang yang luar biasa yang mereka mungkin adalah Buddha. Dan itu saya sadari dalam 50% dalam hari saya bertemu orang-orang ini, dan juga bertemu orang-orang yang menjengkelkan juga. Namun, saya bertekad untuk merubah 50% orang-orang yang menjengkel ini menjadi Buddha. Maka saya bisa mengalami 100% dalam hari-hari saya untuk bertemu dengan Buddha. Saya secara pribadi ingin melatih diri saya seperti Nijinsky, ya, di playground yang mana saya merasakan bisa dikelilingi oleh orang suci. Oke, kita akan beristirahat sebentar setelah ini. Jadi belajarlah kita untuk mengerti bahwa segala sesuatu yang datang pada diri kita berasal dari bibit kita sendiri. Oke, selanjutnya ada pengumuman. Kita ada waktu untuk istirahat, Anda bisa bermain di playground. Jiggy was chasing me. We had a long talk, and then I realized time. I like